memang batas dasar atau bawahnya itu kan 9 tahun. 9 tahun itu kelas 3 SD, Pak. Ya Allah, kelas 3 SD. Sudah ada sekarang contohnya gitu. Dulu saya masih kaget. Kok ulama sebegitu percayanya ya, percaya diri mengatakan 9 tahun sudah bisa. Ternyata hari ini saya temui ada OTM yang kita isi saya. OTM mengatakan orang tua murid mengatakan, oh iya anaknya sudah haid. Kelas berapa? Kelas 3 lah. Saya itu, oh iya 9 tahun. 9 tahun. Di fuqaha itu tidak asal bicara. Mereka sudah punya sampel mungkin dari dulu, kuesioner yang mungkin ini dibagikan oleh ibu-ibunya, umatnya. Dia tahu dulu itu di Mesir kira-kira rata-rata orang haid itu mulai usia berapa. Haid atau hamil? Ya jelas. Orang yang hamil itu kalau sudah haid. Kemudian ini hanyalah sebagai penambah saja atau penunjang saja. Ini keluar sperma ini baik mimpi atau tidak, ya. Ada yang mimpi, ada yang tidak. Baik dari mimpi atau tidak. Sudah mulai naksir, hati-hati kalau sudah bicara lawan jenis. Kemudian tumbuh bulu di alat vital. Ya, nggak apa-apa diskusi sama anaknya. Siapa tahu sudah ada, ceritakan sama orang tua. Dan sebentar lagi sudah masuk sinu taklif. Sudah mulai bau badan. Hati-hati. Kalau kita sudah mencium yang tidak biasa dari anak kita, maka dia sudah termasuk. Nggak usah dicek sampai nanti dia lihat nanti. Kalau misalnya tahu udah nanti dia interogasi itu. Masuk sinu taklif dulu. Yang terakhir adalah suara. Suaranya ketika berubah ngebas. Nah, sudah mulai nih berarti anak ini ada gejala sudah masuk sinu taklif. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, yang dimaksud dengan udah akil balik ya Pak ya. Kalau anak perempuan sepertinya kalau misalkan ayahnya kan kita tuh ada perbedaan nih Pak. Kalau anak perempuan tuh harus bisa menjaga, ibaratnya kan lawan jenis gitu ya Pak ya. Meskipun itu seorang ayahnya, tapi bagaimana caranya untuk menyikapinya Pak? Sedangkan anak itu mungkin belum paham dia akil baliknya itu seperti apa, dan seorang ayahnya pun masih awam Pak, gitu. Untuk menerapkan bagaimana nih kamu tuh udah akil balik, jadi kamu tuh harusnya punya adab istilahnya. Tapi di lain pihak seorang ayah awam gitu Pak, gitu. Ustaz, nanya satu lagi boleh nggak? Boleh. Jadi saya waktu kerja itu ada rekan kerja wanita 52 tahun nikah. Tadi kan katanya wanita dikandung ayahnya sampai dia nikah. Nah sekarang kalau ayahnya sudah 85 tahun, anaknya 52 tahun dan nikah itu hukumnya gimana? Silakan Mas lagi. Oh sudah, oke baik. Tanya dari ibu tadi ya. Saya tangkap dari tanya-tanya ibu tadi batasan-batasan untuk lawan jenis walaupun itu masih mahramnya. Jangan keliru ya. Bahasa yang benar adalah mahram bukan muhrim. Di Indonesia udah kadung salah. Jangan dekat-dekat, bukan muhrimnya, salah. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Mahram adalah orang yang tidak bisa dinikahi. Namanya mahram. Siapa saja mahram kita? Ayah atau ibu, saudara, ponakan, paman, dan ke atas. Nah, bagaimana batasan-batasan lawan jenis walaupun dia itu masih mahram? Kalau mau belajar fikihnya asli, lihat hukum aslinya ya. Hukum aslinya perempuan itu auratnya sampai laki-laki kalau di rumah.
Dari perut naik bawah doang, Bu. Ini bicara hukum ya. Tapi di atas itu ada rasa dan etika, dan kita tergantung urf di sebuah daerah, dan kita sudah mafhum sebenarnya di rumah setidaknya berpakaian sopan itu wajib walaupun ada orang tuanya, karena semakin kesini kayaknya setan itu tidak perlu effort untuk goda orang ya, sampai orang di rumah pun biasa aja. Ada orang tua perkosaan itu saya udah gak habis pikir, karena itu lebih bujang dari binatang. Binatang gak mau. Ada orang tua seperti itu, bukan hanya keayahannya yang hilang, kemanusiaannya hilang. Apa yang perlu dibicarakan, maka bicarakan dari hati ke hati. Lagi-lagi peranan penting itu ibunya. Di rumah itu mensesteknya itu ibu. Ya. Presiden itu hanya nerima gaji aja, ngasih anggaran. Yang ngatur semuanya ibu. Nah, kita ini di rumah pakai yang sopan. Kalau kamu meluk ibu tidak sama dengan meluk seperti sama ayah. Ya, karena lagi-lagi di saat ini setannya berbanyakan dan tidak terlalu sulit untuk menggoda seorang ayah. Kenapa? Kadang-kadang dari ini, Bu. Dari ini. Orang tua yang sebelum tidur masih lihat-lihat orang lain. Ketika syahwat datang, nggak ada orang lain selain anaknya. Anak perempuan ini musuh iblis salahnya. Sehingga dengan mudah dia bisa berbuat kotor kepada anaknya sendiri. Jadi saat ini harus ditingkatkan lagi. Kalau fikihnya mengatakan hanya dari perut sampai ke lutut saja aurat perempuan di depan keluarganya, maka kita tingkatkan lagi. Nggak ada yang bisa dilihat. Rambut masih oke, tapi pakai harus sopan. Pakai harus sopan, ada batasannya. Makanya tidur saja udah harus bisa kan, saudaranya. Kalau dia sudah menginjak, hampir menginjak akil balik kelas 1 plus 2 SD itu harus bisa. Jadi saya udah ngajarin. Apa tarbiyah dari Rasulullah? Kalau anak kamu sampai 7 tahun, perintahkan dia untuk sholat. Artinya apa? Sudah ada prakondisi. Sebelum kamu masuki akil balik, kamu sudah terbiasa. 10 tahun, kalau nggak sholat, dipukul. Tujuannya apa? Biar dia sudah punya 3 tahun waktu untuk mempersiapkan bahwasanya dia harus sholat. Ya sama juga dengan orang sebenarnya. Jadi sebelum masuk siklus taklif, sudah mulai. Tidak usah dengan pendekatan agama misalnya, mungkin anak belum bisa menerima, mungkin dari pendekatan gaya, style. Kamu lebih cantik kalau pakai ini, kamu lebih anggun kalau pakai ini, kamu lebih menawan kalau pakai ini. Ini lebih menarik dan lebih menjaga kehormatan. Gitu ya. Jadi harus duduk bareng sama suaminya, sama anaknya yang lebih penting, karena semuanya kita kalau tanamkan dari dini, dia akan punya perisai dan hukum. Kalau yang tadi itu, Pak, jadi sebenarnya era sudah berubah. Ya, itu kan pembicaraan yang saya sebutkan tadi itu secara urf memang perempuan dulu itu nggak kerja. Ya kalau nggak kerja siapa yang kasih nafkah? Ya mungkin ya kalau saat ini definisi itu bisa ditambahkan sampai menikah atau sampai punya penghasilan sendiri. Nah, itu tambahannya kalau perempuan. Ini definisi dulu itu perempuan nggak kerja. Dulu itu nggak ada perempuan kerja. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang tua yang mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan anak-anak kita ini adalah investasi kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan anak kita Allah menuntut kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama anak kita. Hidup di dunia sebentar. Apapun yang antum kasih, baik itu kendaraan, handphone dan sebagainya, akan menjadi tidak apa-apa. Tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak barengi dengan visi ilmu adab norma akhlak, sehingga dia punya standar yang tinggi sekali untuk kaliber akhlaknya itu sangat tinggi dari orang awam.
Kalau orang Allah mengatakan ini biasa aja bagi dia enggak. Ya, kalau kita sudah punya standar yang tinggi seperti itu baik sekali. Mudah-mudahan kita mampu mencetak generasi Muslim yang unggul, berakhlak, berintegritas. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain, pada pembahasan yang lain. Sebenarnya ini masih ada sisanya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sengaja harus disisakan biar nanti pada datang lagi kalau ada kehadiran saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.